Kalian penasaran nggak kalau jadi pilot itu kebutuhannya bisa banyak banget, mulai dari koper sampai headset. Selamat datang di channel Dharma Tatya. Di video kali ini, kita akan jalan-jalan di Aero Supply untuk melihat barang-barang apa aja yang jadi kebutuhan para pilot airline, student pilot, dan pilot meja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita intro dulu. Halo. Nah, ini dia Mas Revi. Jadi dia yang akan menemani kita jalan-jalan di Aero Supply sore kali ini. Ini kita mulai dari mana enaknya, Mas? Ayo kita cek aja dulu dari flight bag kali ya. Oh, ini. Koper, flight bag sama aja? Ya, kita istilahnya panggilnya flight bag. Oh, istilahnya flight bag. Nah, ini ada 3 jenis nih. Gimana? Iya. Bedanya apa sih di tiga-tiga nih? Kalau yang nav bag di bawah ini, yang Aerocos itu kayaknya cocok untuk kalian terbang VV atau enggak 1-2 hari, 2 hari. Untuk pramugari juga bisa pakai ini nggak? Boleh kalau mau. Tapi kayaknya kalau pramugari cewek barangnya lebih banyak kayaknya ya. Oh, gitu. Jadi beda, ada sendiri ya? Iya, Bukan beda better sendiri ya? pakai yang agak lebih gede lagi. Kalau kayak gini, yang di sebelah tengah ini ada yang 21 inch. Itu ya kalian terbang untuk 4 hari, 5 hari masih oke lah sebetulnya. Kalau yang di sebelah sini ada yang terbang untuk 3-4 hari aja. Terus selanjutnya ini yang di depan bentuknya kok nggak sama nih fungsinya nih? Sebetulnya fungsinya sama aja, cuman dari segi bentuknya dia lebih boxy aja, lebih klasik lah. Gitu. Oh, jadi jadi cara yang bawanya gini aja ya berarti ya? Biasanya atau nggak pakai troli lagi, ada troli tambahan buat ngiket tasnya. Oh, ada troli tambahan, bukan troli yang kayak di bandara itu bukan ya berarti? Bukan. Kita di sini sebetulnya ada banyak banget itu brandnya. Nah, yang paling oke itu ada dari Aerocos, terus sama Travel Pro. Itu udah favorit para pilot. Itu apakah memang favorit dalam artian banyak demand-nya karena desainnya bagus atau memang flagship aja nih kelihatannya nih? Iya, kalau dasar desainnya emang paling fungsional sih menurut kita. Oh, emang paling fungsional ya? Kalau kalian buat naruh logbook, untuk baju kalian, amenities, terus license kalian, semuanya kompartemennya udah tersedia di sini. Ngomong soal bag-bagan ini, tadi kan ada flight bag sama nav bag ya? Nav bag itu yang bentuknya kayak gimana sih, Mas? Nah, biasanya kalau nav bag itu bentukannya seperti ini. Oh, ini termasuk nav bag ya? Nav bag. Atau ada di display kita yang sebelah sini. Oh, sini guys. Ada bentukannya nav bag ya? Ya, ini salah satu nav bag-nya. Dia bentuknya emang agak kotak, biar barang-barang besar yang dibawa sama pilot itu bisa masuk semua. Dan utamanya karena bukaannya dia sangat besar. Kenapa bisa dibedakan dan dikategorikan sebagai nav bag dan flight bag nih? Ya, sebetulnya tergantung penggunaan dari pilotnya aja sih. Ini bisa saya bantu pegang boleh, ya? Boleh. Dia bukaannya pasti sangat besar sekali. Wow. Nah, ini kalian masukin headset, kotak makan, terus apalagi yang biasa sehari-hari kalian bawa. Oh, berarti ini adalah periperal yang sifatnya pokoknya gampang untuk dibuka dan diambil selama pilot bekerja lah ya? Ya, selama di kokpit. Dan ini juga dari segi ukuran, ini sangat cocok di samping kompartemen pesawat. Oh, gitu. Pas di kokpitnya ya. Oke. Wow. Udah. Berarti tumpuk 2 begini ya? Iya. Gimana Mas nih? Biar kamera bisa ngeliat nih ya. Boleh. Nih, kita pasangin ya. Nah, ini yang saya lihat nih. Biasanya nih, pilot-pilot nih kalau pergi atau ke bandara gitu ya, dia pasti ada yang ditumpuk lah. Maksudnya, saya bingung, ada juga ya yang ditumpuk-tumpuk kayak gitu. BTW, ini kalau misalnya ditumpuk, ini harganya berapa nih? Berarti satu set kita beli seperti ini nih. Kalau satu set ini, yang bawah ini sekitar 6.700.000. Kalau yang atas ini sekitar 4 jutaan. Terus yang ini berapa nih? Yang gedean nih? Yang gede ini ada sekitar 9 kecil harganya. 9 kecil ya harganya ini ya? Untuk yang 4 roda. Oh. Cuman kalau harga startnya sih untuk Travel Pro Copper itu di 6 jutaan sampai 9. Tergantung sizingnya aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ini beda merek bisa nggak ya kalau saya taruh begini nih? Sebetulnya bebas aja. Bebas aja? Tergantung cocok-cocokan aja. Oh gitu. Wih, bisa juga dong. Yes. Coba kita lihat looks-nya masih oke. Iya, masih oke looks-nya. Cakep juga sih. Iya. Emang. Jadi nggak harus satu merek ya ditumpuk gitu ya? Bebas. Beda merek pun aman ya? Beda merek pun aman. Terus kalau yang ini berapa nih? Itu di sekitar antara 7 sama 8. 7 akhir. 7 akhir. 7. Nggak terlalu mahal kok. Oke. Cuman kekuatannya bisa diadu. Dan kalau ngomong-ngomong soal kekuatan nih, ini masing-masing koper nih emang semahal ini bagusnya ini seberapa sih Mas? Maksudnya selain untuk periperal penerbangan, apakah emang sehebat itu daya tahannya? Mostly koper kayak gini pilot pakai itu setiap hari. Dan rata-rata kekuatannya bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu masih... Itu real? Iya, real.
Kita banyak kesaksiannya juga kalau dari brand Travel Pro ya. Itu bahkan ada yang sampai 10 tahun pernah baru rusak. Dan ingat, itu dipakai setiap hari ya. Iya, ya, Kalau biasanya kan kita punya koper untuk travel ya paling 3 bulan 4 bulan sekali, itu udah banyak banget menurut saya. Iya sih. Itu dipakai. Ya anggaplah 4 tahun, 5 tahun udah mulai rusak wajar. Ya. Ini 10 tahun dipakai setiap hari. Setiap hari lagi ya. Untuk kerja lagi istilahnya, Yes. bukan untuk traveling ya. Betul. Berarti kualitasnya emang sangat-sangat beda banget ya. Yang Iya. namanya untuk pilot sama untuk ya traveling. Iya, betul. Cuman untuk bawa ya pakaian-pakaian keseharian liburan lah ya. Cocok banget nih buat kalian yang kelihatannya saya pengen koper yang long last. Kalian bisa beli koper yang ini. Nggak harus jadi pilot untuk punya koper ini. Repot-repotnya lagi kalau misalnya rusak perlu reparasi. Ini kalau reparasi Spare part-nya ada di kita. ada. Ada. Spare part koper ini ada. Ya, spare part tas ada. Untuk khususnya buat yang ini ya, Aerocross yang Pro Crew IW, ini handle-nya ada, rodanya ada di kita. Keren banget. Ini kita taruh lagi yuk, Mas. Oke. Sekarang di bagian bawahnya nih, ini buat terbang GA, terus ada beberapa peripheral yang lain, aksesoris dari tas-tasnya juga. Biar saya tebak, ini buat headset. Yes, betul. Terus ini buat Aerocross ini bisa ditaruh di sampingnya navbag atau koper. oh gini. Wow. Ini ada additionalnya. Kayak Lego ya berarti ya. Tinggal copot pasang suka-suka ya. Sama yang water bottle-nya. Sama aja sih penggunaannya. Oh, tapi praktis banget ya berarti Yes. ya. Ini bisa ada selipannya guys, ini guys ternyata. Dan kalian kalau misalnya mau lihat full reviewnya barang-barang ini, ada di YouTube-nya Aerosupply. Jangan lupa subscribe aerosupply.id ya guys Sip, ya. betul. Oke, nah gimana nih mas selanjutnya? Ini ada koper lagi nih kelihatannya punyanya Iya, Aerocross ada nih. koper lagi. Ini dari Aerocross, cuman masih belum publish sebetulnya. Masih belum publish guys. Kalau yang ini nih gimana nih? Alpine Swiss. Ini merek juga untuk hal yang sama atau gimana nih? Ya, ini sebetulnya ya navbag juga, cuman bentuknya lebih klasik aja, boxy. Ada yang leather, ada yang gitu. nylon. Berarti feels-nya lebih mewah lah ya. Iya, Saya mau nyobang, megang boleh nggak nih? Boleh, silakan Mas. Biasanya pilot tuh bawanya gimana sih? Ya, standar aja sih. Oh, standar Nggak aja. ada ketentuan khusus kok, Mas. Oh gini ya. Ganteng juga gua. Wah. Emang. Cocok jadi airliner. Ya mungkin tas ini cocok ya untuk saya. Boleh, taruh di mejanya, Mas. Ya, meja virtual. Ini biasanya yang dipakai beberapa pilot juga untuk airline ataupun student pilot di sini. Di sini ada mounting. Mounting ini buat iPad kalian. Terus ini ada pivot case. Kalau buat airliner pasti udah tahu nih yang namanya pivot case. Dia ada cantelan untuk yang pivot yang di pesawat. Tipikalnya bakal tinggal masuk aja iPad-nya seperti ini. Oh, tapi untuk penggunaan General Aviation atau GA itu dia harus pakai knee pad ini ya? Ya, bisa pakai ini atau yang ditempel di kaca, di windshield-nya. Kalau aku boleh lihat ini, dia bisa digunakan radius berapa kilometer nih? Atau hitungannya nautical mile? Nautical miles sih setahu saya. Hitungannya Oke. kalau nggak salah bisa sampai 25 nautical mile. 25 nautical mile Kalau ya? tidak salah. Harganya sekitar 3 juta 4 jutaan. 3 juta 4 jutaan ya? Kalau seingat saya ya, di Papua ya Mas Revi ya, itu kan dia juga punya frekuensi-frekuensi tersendiri nih untuk broadcasting. Kayak misalnya kalau kalian lihat ya, di Papua itu kan bandaranya masih banyak yang bentuk airstrip dan komunikasinya masih berdasarkan broadcast, bukan kayak ETC yang kita tahu saat ini ya. Iya. Ini sangat berguna banget ya berarti? Iya, bisa banget dipakai itu. Terus lanjut lagi di bawah kita ada live vest. Oh, Live ada vest juga ya untuk pemenuhan kebutuhan aturan sih sebetulnya. aturan ya, regulasi. Ya, regulasi untuk general aviation. Oh, untuk general kalau kalian aviation. terbang kayak di smart aviation, susi, ya Pakainya rata-rata seperti pakai ini. seperti ini. Dia Oh. tetap taruhnya di bawah sih. Oh, di bawah begitu. kursi. Ini apa nih? Iya, kalau ini flight computer namanya. Oh, flight computer. Cuman ini yang elektroniknya, yang manual juga kita ada di sebelah sini. Yang seperti ini. Ada manualnya. Iya, ini untuk ngitung ground speed, airspeed dan lain-lain untuk jarak atau sisa fuel kalian bisa dihitung dari sini juga. Tapi kalau misalnya aja ya, kan saya bukan student pilot nih. Yes. Student pilot menggunakan ini lebih banyak daripada ini atau ada kriteria yang mengharuskan student pilot memang harus belajar dari sini dulu baru ke sini? Kalau student pilot sebetulnya afdolnya pakai yang ini dulu. Afdolnya. Nah, kalau ini kan untuk mempermudah. Kalau ini baterainya habis kan Ya bingung juga. bingung juga pakai yang ini. Oh. Kalau ini nggak ngerti caranya, Anda bisa disebut sebagai pilot tapi tidak. Ini kacamata apa sih? Penasaran. Kacamata untuk fokus ke instrumen. Hah?
fokus ke instrumen aja. Jadi untuk terbangnya jadi nggak visual, cuma ngeliat instrumen aja. Jujur guys, aku nggak bisa lihat apa-apa sih, cuman bisa lihat di bawah-bawah sini aja sih. Mungkin kalau misalnya kita terapin di simulatornya Aero Supply yang Cessna 172 sih, ini kelihatannya masih relate ya. Nah, kalau nggak dipakai begini nih ya. Iya. Ntar kalau Mas lagi PPL juga kayaknya bakal pakai ini. PPL, when ya? Selanjutnya kita di sini juga ada cockpit poster. Cockpit poster. Ya, untuk training sih biasanya. Oh, ini untuk pesawat apa ini? Ini untuk A330. Nah, kalau kalian penasaran bentuk posternya tuh kayak gimana, kayak gini nih guys. Nih, kita kasih lihat ya. Tapi ini bedanya sama yang poster gulungan ini apa nih, Mas? Kalau ini kan dari kertas saja. Kalau ini kan cuma sebagai hiasan ya. Ada berapa seri pesawat yang punya poster di Aero Supply ini? Kalau sekarang ini kita ada A320, A330, 777, 737NG, 737 Max, Cessna Caravan ada, 172 juga ada. Wow, lengkap banget ya. Ya, kita ke bagian atas ini. Nah, ini pilot supplies untuk beberapa barang. Ya, kalau yang bagian atas ini untuk student pilot. Nah, di sini ada plotter sama flight computer. Ya, kalau satu lagi kita ada plotter di sini. Plotter ini untuk kita ngecek. Biasanya penggunaannya di chart, kita gambar-gambar di chartnya itu untuk ngetahuin heading kita sama distance kita berapa lama lagi. Nah, nanti dikombinasi sama penggunaan flight computer tadi. Ah, I see. Jadi tak bisa terpisahkan antara keduanya. Tapi untuk pilot-pilot yang sudah berpengalaman, apakah tetap masih menggunakan ini atau sudah langsung menggunakan yang elektronik? Biasanya kalau di airliner sih udah nggak pakai kayak ginian lagi ya, karena teknologi di pesawatnya pun udah sangat mumpuni. Kalau kita bicara tentang general aviation? Kalau general aviation, mungkin beberapa ada yang masih pakai ini. Udah lanjut, di bawahnya lagi, ini ada ear cushion sama ear seal buat headset kalian. Ini mereknya juga banyak banget ya, ada Telex, David Clark. Yes. Ini punyanya Aero Supply sendiri atau gimana ini? Iya, itu kalau yang ini brand lokal, ambil dari pengrajin-pengrajin lokal, dia lagi bikin ini, ya udah kita bantu jualin di sini. Oh, wow, support UMKM juga ya Aero Supply ya. Betul. Wis. Cakep. Lalu di bawahnya ini ada adapter. Nah, adapter ini kalau misalnya headset kalian tipenya Boeing, terus kalian mau ke Airbus, adapternya ada. Oh, jadi Boeing sama Airbus tuh plugnya sendiri-sendiri. Ya, tipenya beda. Plug itu ada 5 jenis sebetulnya. Ada yang dual GA, itu yang kayak di Boeing. Terus ada yang Airbus bentuknya 5 kayak gini. Terus ada lagi helikopter. Terus ada juga satu ini. Ini UFQ Bluetooth adapter. Bluetooth adapter buat Iya. apa? Jadi kalau headset kalian masih headset yang standar, yang belum ada Bluetooth-nya, sambungin ini jadi bisa terkonek Bluetooth. HP-nya kalian mau dengerin musik pada saat terbang atau apa. Lanjut di bawahnya lagi ada chart di sini sama logbook. Nah, logbook tuh paling krusial tuh. Aku boleh pegang logbooknya nggak? Boleh. Penasaran nih. Kalau ini Jeppesen Professional Pilot Logbook, yang airliner rata-rata pakai ini. Rata-rata pakai ini ya. Nih kalau yang hijau ini logbook dengan format FAA. Oke. Ada lagi satu lagi, dia covernya warna hitam, dalamnya itu warna putih. Oh, itu untuk apa? formatnya EASA. Formatnya untuk? EASA. EASA. format. Jadi kalau kalian ke airline yang ada di Europe atau di Middle East, nah, pakainya format yang EASA. Kalau di sini kita ada untuk pesawat kalian, ini ada banyak nih sebetulnya tipenya. Kalau kalian mau ngecek sebetulnya lengkapnya ada di website Aero Supply atau bisa langsung WhatsApp ke kita aja karena part pesawat itu banyak banget dan spesifik biasanya untuk pesawat tertentu. Seperti contohnya di sini ada oil filter buat pesawat Cessna 172, terus ada instrumen juga. Ini apa sih? Iya, VSI. Namanya VSI. Sorry, norak kayaknya nyebutnya. Itu Kepanjangannya apa VSI, Mas? Vertical Speed Indicator. Oh iya. Jadi kalau kalian posisinya lagi naik, kelihatan di semuanya di situ. Oh iya, ini kalau naik 5 berarti 500 fpm. Per menit. Ada lagi fuel filter, itu buat ngefilter bensin kalian kalau misalnya ada kontaminasi apa. Even kalau misalnya bahan bakarnya itu katakanlah SPBU yang kita yakin ini kualitasnya bagus, tetapi untuk standar tertentu tetap masih menggunakan portable fuel filter ini. Harus sih, harus. Karena kita nggak bisa kontrol kan. Lebih baik menanggulangi ya daripada terjadi ya. Jadi kalau di atas mampet kan kita nggak bisa stop masalahnya. Oke, makes sense. Yang di bawah ada lagi kabel jumper ini mas, buat 172 atau nggak heli biasanya. Oh, heli juga pakai ini ya. Terus ya ada part lagi ini filter dan lain-lain. Woi. Terus di bawah lagi. Ban, Mas. Yes, betul.
ban pesawat juga bisa didapetin di Aero Supply. Bentar. Ini ban pesawat apa Mas ini Mas? Itu buat Cessna 172. Kalau order di kita, bannya pasti dapat yang terbaru. Wih, cakep. Latest production lah. Latest production. Kan itu pengaruh sama bannya getas apa enggak. Iya sih, keras bener sih. kekuatannya. Ini berapa nih segede ini? Ini sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cek aja di website Aero Supply, ada part number-nya untuk 172 kayak gimana. Biasanya ada di sini nih part number-nya. Setiap pembelian barang part-part pesawat, biasanya kalian juga dapat nih dokumen yang namanya Authorized Release Certificate atau ARC. Nah, ini nih yang nggak kita dapat nih kalau beli ban mobil ya, beli ban mobil. Contohnya seperti ini. Nah, ini dokumen yang wajib ada di setiap part pesawat sih. Supaya trackingnya kita jelas bannya dari mana, terstandar apa tidak. Bannya ada, udah sekarang ini buat ban dalamnya. Nggak tubeless. Ada yang tubeless, ada yang enggak. Jadi ini yang nggak tubeless. Iya, enggak yang tubeless. Yang dalam ban dalamnya berapa? Yang ban dalamnya murah kok. Berapa? Paling 2 jutaan. Oke, lanjut ada apa lagi nih Mas? Kalau ini ada fuel tester aja sih Mas. Ini fuel tester. Fuel tester. Buat ngecek di dalam ntar ada kontaminasi lagi apa enggak. Oh, ini yang saya lihat nih kalau di postingan-postingan IG nih. Jadi colok ke sini kan? Ya, biasa pre-flight-nya ngeceknya pakai ginian dulu. Oke, jadi sekarang kita udah ada di section headset nih. Jadi ini adalah salah satu barang yang tentunya sering kalian lihat ketika pilot lagi bekerja ya. Dari jenisnya dibagi 3. Itu ada yang over-ear headset seperti ini. Nah, ini biasa dipakai di pesawat-pesawat propeller. Terus kalau yang ini on-ear headset. Terus satu lagi ada yang in-ear headset. Dia tipikalnya masuk ke dalam kuping. Jadi partnya kayak headset-headset kalian tuh biasa di rumah. Kalau misalnya dari fungsinya sendiri, itu ada 2 biasanya. Ada yang passive headset sama active headset. Pasif apa tuh? Ya, aktif sama pasif ini maksudnya noise cancellation-nya. Oke. Jadi untuk supaya lebih kedap, pakai yang aktif. Kalau yang biasa aja, ya pasif juga cukup. Kalau yang ini termasuknya pasif atau aktif nih? Kalau yang ini ada yang pasif, ada yang aktif. Oh, Tergantung. gitu? Kalau yang ini yang A28, ada controller aktif noise cancellingnya. Wow, kedap banget ya. Banget kan? Gak heran kalau misalnya ini ditujukan untuk pesawat yang propeller ya. Iya. Pilot-pilot pesawat propeller ya. Itu nyalainnya masih belum dinyalain noise cancellation-nya loh. Oh, Udah cukup kedap kan? udah cukup kedap banget nih. Iya. Oh, makanya kenapa komunikasi pilot di dalam pesawat itu untuk yang general aviation atau propeller itu menggunakan kayak intercom kayak gini ya? Iya, lebih pakai yang over-ear headset supaya lebih jelas sih terdengar. I see. Karena suara mesin di depan meja kalian langsung tuh kan kedengeran banget. Terus yang ini, ini saya tahu nih cara makainya nih. Kalau ini Ya semua sama sih cara makainya sih. Betul. Ini headset sejuta umat di aviation. Kenapa tuh? Rata-rata pesawat udah ada headset ini. Oh, jadi kayak bawaan gitu atau gimana? Iya, Dari kayak- company gitu iya, ya? headset bawaan dari company biasanya. Cuman rata-rata pilot udah bawa headset ini secara pribadi sih. Terus kalau yang ini Kalau yang ini in-ear headset ya standar aja sih sebetulnya penggunaannya. gimana sih cara makainya sih? Ini ada yang aneh deh nih. Gimana sih? Coba aja Kok nggak nyampe? taruh di atas kupingnya, udah tinggal masukin. Nah, biasanya pakai headset yang kayak gini tuh biar rambutnya tuh pada nggak berantakan. Oh, gitu. Gitu ya buat estetik-estetikan ya. Kalau untuk headset juga di sini setiap pembelian dapat garansi tambahan lagi dari kita itu 1 tahun di luar dari brandnya. Jadi kalau headset kalian bermasalah pada saat habis beli, ya tinggal kontak kita aja, kita rapihin semuanya. Wih, berani banget ya. Berani memberikan garansi 1 tahun dari yang dijanjikan oleh pabrikan ya. Iya betul. Wow, kurang menyenangkan apa Aero Supply? Wah, kalau begitu, saya bukan pilot juga sih, saya belum bisa ngambil ini juga. Cuman kalian kan kalau misalnya ke pabrikan ya, klaim warantinya itu pasti bakal repot dan panjang. Oh, oke. Ya kan? Nah, di sini makanya kita kasih garansi biar mempermudah kalian aja. Apakah langsung ganti baru atau gimana nih prosedurnya? Nanti kita cek dulu apakah bisa di-repair apa enggak. Berarti kalau misalnya di repair itu akan ada biaya yang dikenakan atau misalnya atau enggak nih? Kalau setelah pembelian sih
nggak dikenakan pembelian. Oh, setelah pembelian, Iya. itu tidak akan dikenakan pembelian karena dalam masuk masa garansi. waransi kita. Dan tentunya, kalau kalian tahu Aero Supply, di sini juga tidak hanya menyediakan peripheral untuk para pilot dan student pilot. Aero Supply itu juga menyediakan peripheral untuk flight simulator player. Iya nggak, Mas nih? Iya, betul. Nah, untuk peripheralnya kita nggak akan sama Mas Revi ya berarti ya? Yes. Kita akan disambungkan sama Mas Eki. Eki. Halo Mas Eki.